besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh engkau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, kami undang untuk Bapak Ibu Saudara yang berdiri. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Kau sungguh besar.
apapun yang terjadi mau tetap bersyukur. Siap memuji Tuhan. Amin. Beri salam kanan kiri. Katakan, kau saudaraku, kau saudariku.
firman Tuhan. Kami silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Tetapi siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah
Segala puji, hormat, syukur Amin. kami naikkan di hadirat-Mu. Yes. Engkaulah yang terbaik Tuhan Amin. dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau tetap menjadi pimpinan kami. Amin. Engkau tetap menjadi Tuhan dan Allah kami. Amin. Terima kasih Tuhan pada kesempatan masih dalam rangkaian kekuatan dan penghiburan ibadah saat ini. Yes. Terimalah Tuhan persembahan puji-pujian. Biarlah menjadi harum dan menjadi kekuatan bagi kami semua jemaat di Betani tempat ini. Kami percaya Tuhan, melalui pujian ini hati yang lemah dikuatkan, Haleluya. hati yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Dan ada kekuatan yang mengalir, Amin. ada sentuhan yang mengalir. Yes. Karena Engkau Tuhan sumber pengharapan Amin. dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan tiba saatnya kami siap ditaburi dengan kekuatan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu Tuhan satu-satunya penghiburan, satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami. Sucikan hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kiranya menjadi berkat di tempat ini, boleh menguatkan dan menghibur. Otoritas sepenuhnya Bapa ada di dalam kekuatan kuasa-Mu. Sembunyikan hamba-Mu, berikan hamba-Mu bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Dan kami berdoa jemaat Tuhan juga diberi hati yang lemah lembut. Kiranya kuasa dan otoritas firman-Mu tetap memberkati kami semua. Terima kasih, kami siap duduk diam, mendengar dan melaksanakan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sukacita luar biasa Bapak Ibu, kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya dari Pekutatan. Terima kasih untuk hambanya dan sekaligus kami saudara-saudara tetap menyampaikan empati, rasa duka cita dari GBS Pekutatan ya atas hambanya, tapi puji Tuhan rangkaian acara bisa berlangsung dengan baik. Amin saudara ya. Saudara yang kekasih, kami masih membawakan satu tema penghiburan di tengah penderitaan. Saudara yang kekasih, ini mungkin satu bagian firman, karena mungkin di ibadah penghiburan hari Jumat dan Sabtu, beberapa hamba Tuhan sudah mengupas tentang ini saudara-saudara. Tapi kami percaya, firman Tuhan itu kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita akan baca dulu di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin saudara ya. Saudara yang kekasih, ini merupakan tema sentral Tuhan Yesus pada awal pelayanannya. Dia melakukan khotbah di bukit saudara-saudara ya. Menjadi satu bagian penting bahwa kehidupan manusia saudara-saudara itu terbatas ya. Oleh sebab itu Tuhan kita Yesus Kristus tahu akan hal itu ya. Nah saudara-saudara yang kekasih, firman Allah saat ini tadi mengingatkan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara yang kekasih, bagian yang pertama dari firman Allah ini saudara, yaitu berbicara tentang manusia penuh keterbatasan ya. Saudara-saudara yang kekasih, beberapa hamba Tuhan ya sempat kami ya hadir dalam pemakaman menyampaikan tidak ada manusia yang secara fisik langgeng saudara ya. Amin saudara ya. Manusia penuh keterbatasan.
Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, saudara-saudara, sebetulnya manusia itu diciptakan Tuhan itu sempurna, ya. Totalitas dari image Tuhan Allah itu ada di dalam manusia itu, ya, Adam dan Hawa. Namun demikian, karena manusia tidak taat, tidak takut akan Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Sehingga yang sempurna itu menjadi terbatas, menjadi ketidakmampuan, menjadi ketidakberdayaan, ya. Itu karena akibat dosa, ya. Saudara, kita akan baca sebentar di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19. Mungkin bisa ditayangkan. Ya, Kejadian 3 ayat 19. Puji Tuhan, saudara, ini berbicara tentang bagaimana manusia, ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itulah yang disebut, saudara, keterbatasan manusia. Saudara, ini perlu dipahami bagi kita semua, ya. Jadi kepada Bapak Ibu Gembala, kami memberikan penguatan penghiburan. Itulah keterbatasan. Manusia tidak bisa melawan kodrat keterbatasan. Ya, siapapun, tidak ada tokoh yang sakti selamanya, saudara, ya. Ya, setinggi apapun, karena dia dibuat dari debu dan tanah, saudara. Saudara, ini yang perlu dipahami. Oleh sebab itu Yesus hadir, saudara. Melihat keterbatasan ini, Yesus perlu hadir. Keterbatasan manusia yang dari debu membawa keterbatasan bahwa dia akan mengalami kematian secara fisik. Oleh sebab itu, Yesus hadir, saudara-saudara, menggenapi keterbatasan, menggenapi ketidaksempurnaan manusia. Ya, oleh sebab itu, saudara, ya, ini menjadi bagian penting bagi umat Tuhan bahwa kematian secara fisik tidak bisa tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, akan menimpa siapapun. Saudara, pepatah Jawa mengatakan apa, saudara? Neng dunyo itu apa? Cuma mampir ngombe, ya, hanya sesaat, saudara. Bagikan antrean, saudara. Ada awal dulu, ada akhir, ada yang lebih dulu, saudara. Tapi firman Allah saat ini, Yesus dengan tegas mengatakan, berbahagialah yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Jadi, saudara, yang pertama, Yesus hadir melengkapi keterbatasan manusia. Bagian kedua, saudara, Yesus menggenapi keterbatasan manusia. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Mari kita baca bersama, saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat 3-4. Mungkin bisa ditayangkan. Jadi, saudara, kehidupan umat Tuhan mencermati kedukaan, tentunya, saudara, ya, harus disertai dengan pengharapan-pengharapan. Di Korintus jelas sumbernya adalah Kristus Yesus sendiri. Jadi, saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama biarlah firman ini, ya, menjadikan satu bagian penting. Jangan sampai larut di dalam kesedihan, larut di dalam, ya, kekhawatiran. Tetapi Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber penghiburan itu sendiri perlu kita junjung tinggi. Amin. Ya, oleh sebab itu, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini tetap bangkit. Amin. Tetap sukacita, tetap setia. Karena apa, saudara? Seseorang yang telah dipanggil Tuhan ada dalam bersama Bapa di surga. Dia sudah tenang, tidak merasakan apapun, saudara. Tugas kita setia dan setia melayani. Tuhan miliki rencana yang indah.
Nah, saudara, itu yang pertama, saudara dan saya tetap berbahagia, tetap bersuka cita. Kami bersyukur ya Pak Budi begitu kuat sekali menghadapi situasi yang sulit ini. Saya mikir kemarin saya WA, wah mungkin ibadahnya diundur ya. Tapi puji Tuhan, tetap Pak Simon, tetap ibadah. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Jadi Rasul Paulus juga katakan, maut pun tidak akan memisahkan kasih kita dengan Kristus. Ini yang menjadi satu keyakinan iman kita. Apapun dan siapapun. Karena penghiburan itu dari Tuhan. Oleh sebab itu mari, ini menjadi apa saudara ya? Menjadi bagian penting nanti kita semua akan mengalami. Tapi pegang firman. Bahwa kematian di dalam Kristus itu tidak akan mati selamanya. Sebab sumber kehidupan Yesus sendiri sudah jelas memberikan kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Saudara dan saya tidak mengikuti tokoh yang salah, tokoh yang tidak tahu apa-apa, tokoh yang mati, tidak. Tapi tokoh yang hidup dan memiliki kuasa di surga maupun di bumi. Ya. Yang kedua, saudara, kematian di dalam Yesus itu memiliki nilai dan mempunyai harga. Ya. Di Mazmur yang sering dipasang-pasang ya dalam kedukaan, di situ dijelaskan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi saudara, orang yang dipanggil Tuhan adalah orang yang betul-betul dikasihi. Amin. Disayangi. Dia memiliki nilai, memiliki harga di mata Tuhan. Sebab apa saudara? Perjalanannya yang panjang tidak berakhir dengan sia-sia. Itulah tadi saya katakan saudara, Yesus datang itu menggenapi yang terbatas. Salah satunya, manusia tidak bisa mengelak dari maut. Tapi karena Yesus berkuasa atas maut, maka keterbatasan itu ditiadakan. Jika walaupun mati, tadi firman Allah katakan, dia tetap apa saudara? Hidup. Rohnya tetap hidup. Rohnya ada dalam pangkuan Bapa. Oleh sebab itu, Mazmur yakin, orang yang mati di dalam Tuhan, itu orang memiliki nilai, memiliki harga. Jadi saudara, ketika kita ditinggalkan orang-orang yang dicintai, yakinlah Tuhan mendampingi, Tuhan merangkul dia dalam firdaus. Tuhan mendekap orang itu karena kesetiaannya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan mundur ya, jangan sampai goyah, maju terus. Amin. Tetap layani Tuhan, tetap bekerja untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Kematian dalam Tuhan ini penting sekali saudara ya. Kematian dalam Tuhan ada tempat yang jelas dan pasti. Nah ini saudara ya. Jadi ini yang tidak ada dimanapun. Ya, tidak ada dalam keyakinan apapun saudara. Hanya Yesus yang berani mengatakan ini dengan pasti. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya, mungkin bisa ditayangkan menjadi poin penting ini. Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3, saudara ya. Ya. Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya, sebentar saudara ya. Ya, Yohanes 14 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan ya. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ini saudara, mengapa Yesus katakan berbahagialah orang yang berduka? Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa saudara? Menyediakan tempat bagimu. Oleh sebab itu saudara, tidak ada ceritanya orang yang meninggal di dalam Tuhan. Saudara tadi ya sempat Pak Ketua MPUK katakan gentayangan kemana-mana, ke pohon. Tidak saudara ya, tidak ada konsep. Tapi tempatnya jelas di dalam Yesus Kristus. Yesus pergi saudara ya, menyediakan tempat. Arahnya jelas, tujuannya jelas, sasarannya jelas. Kemana nanti akan pergi. Ya, oleh sebab itu iman Kristen tidak berbicara tentang arwah yang kemana-mana saudara ya, tapi tempatnya jelas. Amin saudara ya. Itulah yang menjadi kekuatan iman bagi kita. Jadi kalau ditanya, pasti memang kita tidak bisa melawan. Karena apa saudara? Keterbatasan. Lebihnya dari itu apa saudara? Ya sehat tapi juga ya sudah goyang-goyang saudara. Ya dan sebagainya, sudah mata tidak jelas dan sebagainya. Itu bersyukur saudara ya. Kalau ada yang belum itu, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Karena persoalannya apa saudara? Sudah ada tempat yang jelas. Toh nanti semua saudara, firman Allah katakan akan dibangkitkan dan diubah dengan tubuh yang baru. Dan nanti kita memerintah bersama Kristus ya. Saudara bisa dicek di kitab Wahyu saudara. Saudara, mari kita yakini ini firman Allah bukan sekedar buku, tapi firman Allah yang memiliki otoritas tertinggi ya. Sebab kemuliaan dan kekekalan sudah pasti ada. Tuhan sendiri sumber penghiburan. Dia akan menghapus segala air mata bagi mereka yang dikasihinya. Puji Tuhan saudara, kita akan bangkit berdiri saudara, kita akan membaca di dalam Wahyu 21 ayat 4 dan 5 ya. Puji Tuhan sebagai penutup refleksi firman Allah saat ini ya. Wahyu 21 ayat 4 sampai 5 ya, mungkin bisa dicarikan. Wahyu 21 ayat 4 dan 5. Haleluya, puji Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 4 dan 5. Saudara, kita baca bersama-sama dengan iman ya. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara tetap berdiri. Kita resapi firman Allah saat ini saudara, dan pemain musik bisa tampil ke depan. Saudara yang kekasih, Yesus ingatkan kepada kita, kepada keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Tetaplah berbahagia, jangan sampai hilang sukacitamu, jangan sampai hilang pengharapanmu, jangan sampai hilang penghiburan di dalam Kristus. Karena perkabungan akan Tuhan ubah, dan Tuhan ubah menjadi damai sejahtera, menjadi tarian. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Anda yang baru. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Simon atas berkatnya beserta Ibu Kartin. Terima kasih atas berkatnya untuk ini. Tuhan Yesus memberkati.
Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas kami persilakan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur supaya boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, teristimewa buat berkat firman Tuhan yang boleh kami nikmati bersama. Mengingatkan kami Tuhan, umat-Mu tempat ini, bahwa dalam setiap kedukaan kami berbahagia karena dapat hadirat daripada Tuhan. Haleluya. Bahwa dalam setiap kematian kami tidak perlu takut, karena kematian di dalam Kristus mendatangkan pengharapan. Amin. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami jelas, tujuan kami jelas. Engkau sudah menyediakan tempat tinggal, rumah di Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya saat kami berkumpul bersama Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi duka cita. Haleluya. Kami tinggal di Firdaus, di mana semuanya baik ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Meteraikan setiap firman Tuhan atas setiap kami, jadikan kami umat yang senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Dan Bapak, kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Simon Rubianto yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu atas bagi firman Tuhan di tempat ini. Berkati beliau Tuhan. Amin. Berkati kesehatan, berkati pelayanan, berkati keluarga. Demikian juga sebentar perjalanan kembali ke Pekutatan, tetap dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan menyertai. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kau pilih dari ketinggian-Mu ya Bapa, setiap tangan-tangan yang menabur, dan kami percaya setiap tangan yang menabur pasti diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Simon Rubianto serta Ibu dan tim Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali ada di tempat ini beribadah bersama-sama kami. Kami mengucap syukur, mengucapkan selamat datang dan mengundang untuk ibadah minggu berikutnya kembali bersama-sama kami. Tuhan berkati. Saya sampaikan jadwal kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di gereja di tempat ini. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore ibadah doa malam. Kemudian dilanjutkan latihan musik. Hari Minggu jam 6 sore ibadah raya. Pengumuman tambahan besok sore hari Senin jam 5 ada ibadah PWKJ, Persekutuan Wanita Kristen Jemberana, di tempat ini di gereja. Bagi ibu-ibu, kaum wanita, silahkan untuk ambil bagian hadir di tempat ini. Sekali lagi besok Senin tanggal 19 jam 5 sore. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami undang Bapak Ibu sudah berbalik berdiri.
Bapa, kami mengucap syukur jika pada saat malam hari ini Tuhan kami masih berkesempatan memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Dan ini adalah suatu anugerah bagi kami. Yes. Kami boleh mendekatkan diri di hadapan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam hati kami. Yes. Itulah sebabnya Tuhan pada saat malam hari ini kami mengucap syukur. Teristimewa Tuhan kami mengucap syukur jika pada saat malam hari ini kami boleh dikuatkan oleh firman yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Rubianto. Bapak, biarlah semuanya boleh terjadi atas kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang terbaik. Yes. Glory, haleluya, terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan kami tetap mengucap syukur. Glory. Kami tetap memuliakan nama-Mu. Amin. Apapun yang terjadi dalam Yes. kehidupan kami. Glory, haleluya. Terima kasih Bapak. Oh, haleluya. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Rubianto. Amin. Berkati pelayanannya, Haleluya. kesehatannya, Haleluya. pekerjaannya Amin. sebagai pendidik. Engkau pakai lebih-lebih lagi ya. Yes. Glory, haleluya. Demikian pula Engkau juga berkati istri dan anak-anak. Amin. Engkau ciptakan keluarga yang penuh dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Bapak, kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Dan kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang terbaik juga di dalam bangsa kami. Itulah sebabnya Tuhan kami mohon kepada-Mu. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, staf serta Panglima TNI dan Bapak Kapolri kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tetap memberi yang terbaik Amin. buat bangsa dan negara kami tercinta ini. Terima kasih Bapak. Demikian Tuhan kami berdoa buat kota di mana kami berada. Kau berkati kota Kabupaten Jembrana Tuhan di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, Bapak Kepala Lingkungan, Kepala RT RW, kalian ada, kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Amin. Dan kami boleh bersinergi dan kami boleh merasakan kedamaian. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan siap terima berkat Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang. Amin. Diberkati sawah dan ladang, Haleluya. usaha dan pekerjaan. Diberkati usaha kebun, Haleluya. usaha bengkelmu, Amin. usaha rumah makan, Yes. usaha kedai, usaha budidaya tambak, kesehatanmu dan pendidikan. Haleluya. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik dan engkau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, mari kita pulang membahas sekarang kemenangan, damai, damai, damai sejahtera. Mulai saat ini sampai maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin.